Ada satu kisah ilustrasi Pak begini. Ada orang yang sangat membutuhkan uang. Karena saking butuhnya uang, dia tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan ini uang. Tidak sengaja dia menemukan sebuah jam yang tua dan sudah rusak. Kira-kira kalau jam itu rusak dan tua mau diapain? Dan dia butuh uang. Pasti bagaimana caranya dijual. Maka dia cobalah bawa ke temannya. Kenapa dibawa ke teman? Karena kata orang, teman itu adalah orang yang paling mengerti kita. Itu kata orang. Tapi kalau kata saya tidak. Teman tidak selamanya mengerti kita. Buktinya pedagang. Ketika teman, apa dia bilang? Harga teman, kasih murah lah. Padahal sudah tahu temannya itu sudah punya anak, kasihan, mau dikasih makan, beli pokok, masih juga bilang sudah dikasih harga mudah, dia bilang harga teman lah. Padahal katanya teman yang paling mengerti kita kan, ternyata tidak selamanya. Dia bawa anak ke temannya, dia bilang, teman, saya punya jam tangan yang sudah tua dan rusak, kira-kira kalau saya jual mau beli. Tapi apa kata temannya? Betul tadi. Dia nggak mau beli, dia bilang untuk apa saya beli jam tangan tua dan rusak? Kan nggak ada manfaatnya. Mau diapain? Akhirnya karena dia butuh uang, dia jalan lagi. Dia berhenti di sebuah toko jam. Ketika sampai di toko jam, dia coba tawarkan jam tangan tua dan rusak itu. Ternyata toko jam mau beli. Tapi dia beli dengan harga murah, taruhlah 50.000. Orang butuh uang misalnya 2 juta, ditawarin 50.000. Pasti dia bilang, nggak cukup. Tapi tukang jam bilang, syukur-syukur saya mau beli. Ini pun masih harus diperbaiki. Enggak. Dia coba lagi berjalan, sampai akhirnya sampai ke tempat museum kolektor barang-barang antik. Apa yang terjadi? Ditawari 200 juta. Kok bisa? Ternyata jam tua itu adalah jam yang bersejarah dan pernah dipakai oleh orang ternama. Akhirnya lakulah dengan harga tinggi. Apa gambaran ilustrasi dari kisah ini? Satu objek benda mati itu bisa dinilai dari 3 orang yang berbeda. Satu bisa tidak dihargai, satu bisa dihargai tapi sedikit, satu bisa dinanti. Inilah harga yang paling dinanti-nanti. Sama ketika saya duduk di sini, ada yang memandang, apa ini lagi? Dia lagi yang datang di radio tadi subuh, sahur dia lagi, buka puasa suaranya lagi, Senin besok pagi ada lagi. Pagi-pagi kan 5:30 ada, sahur insya ada, buka puasa dengar selesai Bapak ya, nggak bosan. Datang lagi di sini. Ada yang kedua mengambil manfaat, tapi sedikit. Ada yang ketiga, nah, ini kita lama rindu-rindu ini baru ketemu lagi. Nah itu ilustrasi singkat benda mati. Bagaimana dengan benda hidup Pak? Jadi benda hidup juga, kita ini makhluk hidup, itu orang akan nilai berbeda-beda. Boleh jadi kita di sini semua satu sisi menganggap kita orang jahat Pak. Satu sisi menganggap kita orang jahat, tapi masih ada sisi-sisi orang yang lain menganggap kita, mengambil kebaikan dari kita. Yang terakhir, bahwa sekalipun tidak ada satu manusia pun yang menganggap kita baik. Hewan tidak ada yang menganggap kita baik. Tumbuh-tumbuhan tidak ada yang menganggap kita baik. Masih ada satu yang menganggap kita baik. Siapa dia? Bukan lagi makhluk, tapi yang menciptakan makhluk, yaitu Allah. Allah itu Maha Pengampun. Makanya Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau kamu buat salah, kata Allah, wasari'u, segera, tidak usah pakai persiapan, langsung ila maghfirah, langsung minta ampun min rabbikum. Untuk apa? Dan untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Jadi Allah seakan-akan bilang begini, kalau kalian buat salah, saya tunggu kamu segera minta ampun. Dan saya siapkan surga itu bukan untuk satu orang, luasnya seluas langit dan bumi. Kalau saya keluarga Pak, terlalu luas, menunggu keluarga lain, ayo banyak-banyak. Nah, disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Jadi Allah tunggu kita. Jadi jangan ditunda-tunda, segera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum.